Assalamualaikum, hai guys, welcome to Farah Fans. Yeay. Nah, hari ini seperti yang udah di judul, aku bakal cerita ke kalian tentang gimana sih rasanya melahirkan pas lagi musim corona kayak sekarang ini. Oke, tapi sebelum itu, jangan lupa nih support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jadi biar nanti nih kalau misalnya aku buat video baru, kalian bisa langsung nonton. Oke? Aku tunggu. 1, 2, 3, 4. Oke, mari kita bercerita. Oh iya, belum kenalan ya? Kenalin, nama aku Farah, umurku 17 tahun. What? Nggak ding, bercanda. Umurnya, emang kalian penasaran sama umur? Nanti kalau ada yang penasaran, kalian komen aja di bawah ya. Kalian tebakin berapa umur aku. Nanti kalau misalnya ada yang bener, nanti aku kasih hadiah. Nah, ceritanya, aku itu habis melahirkan kemarin bulan Maret tanggal 27. Nah, kebetulan aku tuh melahirkan dengan cara sesar atau C-section biasanya orang bilangnya. Nah, ternyata tanpa diduga-duga aku tuh melahirkan pas musim corona. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena kalau kita kilas balik lagi ya, sebenarnya corona di Wuhan itu kan mulai ada di bulan Desember 2019. Terus habis itu masuk ke Indonesia tuh katanya sih didengar katanya Januari. Cuma Pak Jokowi tuh benar-benar rilis beritanya corona masuk Indonesia itu pas bulan awal-awal Maret gitu kan. Awalnya tuh aku masih kayak ngelihat corona di Wuhan tuh kayak oh ada virus nih di Wuhan, tapi nggak expect kalau bakal bisa merebak sampai ke seluruh dunia apalagi Indonesia gitu. Nah akhirnya sampai di awal Maret Pak Jokowi officially bilang kalau ada 2 orang Indonesia yang terinfeksi virus. Nah aku ini kan tinggal di Kota Malang ya, Jawa Timur. Di sini tuh masih kayak nggak ada apa-apa gitu, masih kayak fine aja, masih kayak ya udah corona cuma happen Jakarta doang gitu. Setelah itu tiba-tiba perlahan mulai akhirnya Malang juga semakin ada juga yang positif, semakin nyusul lah intinya ya. Ya udah, sampai akhirnya di awal Maret tuh aku kontrol kandungan ke 8 bulanan lebih lah. Awal Maret tuh aku kontrol kandungan. Itu masih sekitar tanggal 7 atau 8 itu masih nggak apa-apa gitu. Itu beberapa hari, seminggu setelah Pak Jokowi bilang kan kalau misalnya ada corona itu masih nggak apa-apa. Rumah sakit masih berjalan dengan normal, belum ada tuh namanya physical distancing dan lain-lain itu belum ada. Jadi masih oke. Nah sampai akhirnya aku disuruh kontrol lagi tanggal 23. Nah pas tanggal 23 itu mendadak aku masuk rumah sakit itu mendadak kaget gitu karena kok kursinya disilang-silang gitu kan. Kenapa ya gitu? Apa karena nggak boleh rame-rame atau gimana gitu? Belum nggak sama physical distancing. Benar-benar ya udah akhirnya aku naik ke atas terus habis itu kontrol itu kan biasanya kalau kita sebelum kontrol ditanyain kan, biasanya kita timbang berat badan terus sama tensi dulu. Nah pas timbang sama tensi itu aku ditanya udah usia berapa bulan? Oh udah 8 bulan gitu kan, 8 bulan udah 9 bulan waktu itu. Udah ditanya ada keluhan apa gitu. Terus karena alhamdulillahnya aku tuh minim keluhan gitu ya, aku bilang enggak ada keluhan sus gitu kan. Terus saya langsung bilang dong, oh harusnya kalau nggak ada keluhan nggak usah kontrol gitu. Terus aku langsung kayak oh iya aku gitu doang. Bingung kan mau jawab apa, ya masa mau balik kan kayak gitu. Terus akhirnya susunya nimpalin ini soalnya kan sekarang lagi wabah kayak gini ya, bahaya juga kalau misalnya ibu hamil keluar dan lain sebagainya. Iya sih bener, saya emang sudah juga bilang lebih baik di rumah aja kalau misalnya nggak ada keperluan yang mendesak atau yang penting gitu. Oh iya, terus aku bilang akhirnya ini sih emang udah janjian sama dokternya untuk kontrol hari ini, mau ambil darah juga katanya gitu, soalnya mau ada rencana C-section tanggal 27. Nah aku bilang kayak gitu, terus oh iya udah. Sampai akhirnya giliran aku masuk ruangan. Oh iya, pas aku mau sebelum masuk ruangan, pas aku ditanya sama susternya, itu tuh ada beberapa ibu-ibu
yang kayak pulang gitu loh, kayak pulang gitu. Aku nggak tahu kenapa, cuma ya kayak nggak jadi periksa gitu loh. Akhirnya udah aku masuk ruangan, langsung dong sama dokternya, nggak usah duduk ya, langsung aja ke bed gitu. Oh ya oke, karena aku harus membatasi harus cepat-cepat nih kata dokternya kayak gitu biar nggak terlalu lama kontak juga gitu. Nah sebelum itu kan aku nggak terlalu gimana ya sama virus corona, karena kan nggak benar-benar dengar dari dokter ataupun ahli ya, meskipun ada cuma kayak sounds not real gitu loh. Akhirnya pas waktu periksa aku juga sekalian tanya kondisinya gimana. Oke, akhirnya aku tanya soal ini gimana sih dok sebenarnya corona ini gitu kan, tanya-tanya. Terus dia bilang kan ya itu virus sebenarnya, virus dengan spesies baru, apa namanya ya, spesies baru itu ya COVID-19 itu gitu. Ya which is flu burung, MERS dan flu itu juga corona, cuma ini coronavirus baru gitu loh. Nah terus habis itu dokter juga bilang, iya sekarang tuh ngeri, sekarang aja dokter tuh harus pakai APD dan sebagainya gitu-gitu. Bahkan kemarin katanya tuh sempat ada ke rumah sakit tuh orang PDP ke rumah sakit dan nggak pakai masker. Akhirnya langsung lah tuh semua dokter pada pakai APD semua, langsung gitulah intinya. Akhirnya semuanya berjalan lancar. Terus dokter juga bilang tuh, aku aja sekarang udah nggak ngelayanin pasien di bawah 8 bulan yang nggak ada keluhan gitu. Kalau misal kecuali ada keluhan, kalau ada keluhan nggak apa-apa, boleh kontrol. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan, lebih baik disarankan untuk ya udah di rumah dulu aja, ditunda dulu kontrolnya kayak gitu. Nah, oh gitu ya dok, iya gitu. Terus sudah udah nih kontrol, alhamdulillah semuanya berjalan baik, gedenya sehat, ibunya sehat. Sampai akhirnya oke nih kemarin tanggal 27 ya dokternya itu, iya dok gitu. Oke, apa namanya habis ini ke itu ya kayak ke pusat informasi ya. Jadi di rumah sakit itu ada kayak helper gitu, helper officer gitu loh, yang kayak bantu kita kalau misal yang jelasin ke kita tentang prosedur dan lain sebagainya kalau misalnya kita mau melakukan operasi dan lain sebagainya. Sudah, akhirnya setelah kontrol aku langsung keluar ambil darah. Terus aku disuruh, mohon maaf ya ada suara seri roti, maklum ini di kompleks perumahan. Ada suara ngakak juga. Oke, nah setelah periksa selesai aku langsung keluar, langsung ambil darah dulu ke helper desk dulu deh, helper desk, terus dipersilakan untuk ambil darah. Habis itu oke, ambil darah. Nah habis ambil darah aku langsung balik ke helper desk lagi. Terus mereka jelasin tentang prosedurnya gimana, aku harus datang jam berapa. Jadi waktu itu aku bakal operasi itu tindakannya jam 7 pagi. Jadi aku harus stay, harus ready di rumah sakit itu sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu aku udah harus di sana. Karena harus ngurus administrasi dulu juga kan. Karena kan aku melahirkannya tuh pakai BPJS guys. For information, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa tanya di komen di bawah. Nah jadi aku harus datang jam 3 pagi. Terus ada beberapa barang-barang yang harus aku bawa untuk digunakan saat operasi kayak gitu, yang nggak include di BPJS ya, kayak misal apa namanya, ada yang buat waslap itu, terus pisau cukur, terus kan dibuat ari-ari dan those kind of things. Nanti aku bakal bahas lagi perlengkapannya di video yang beda karena bakal panjang banget kalau misalnya aku bahas di sini. Oke, nah setelah udah dijelasin tuh semuanya barang-barang apa yang harus dibawa, aku suruh balik lagi tanggal 26 untuk ketemu sama dokter anestesi. Karena kalau misal kalian mau operasi tuh operasi sesar, bakal ada 3 dokter yang bakal tangan kalian. Dokter kandungan kalian, dokter anestesi untuk membiusnya, dan dokter anak untuk anak kalian yang mau lahir gitu. Jadi udah, terus 26 aku balik, aku ke dokter anestesi. Ternyata dokter anestesinya tidak praktek karena sedang corona. Ya, jadi emang beberapa dokter tuh yang sudah berumur membatasi untuk tidak praktek atau membatasi jadwal prakteknya karena takut gimana kan memang dia kan corona kan menyerang orang yang sepuh ya. Sepuh apa ya? Sepuh tuh tua gitu.
Jadi waktu itu aku kontrolnya nggak sama dokter anestesi tapi sama dokter umum. Nah dokter umumnya yang nyampaikan hasil dari cek darahku itu, tes darahku itu ke dokter anestesi. Jadi kayak kontrolnya tuh virtual gitu loh, tapi tetap didampingi sama dokter umum. Jadi dokter umum yang meriksa secara fisiknya, nanti dia yang sampaikan ke dokter anestesi sehingga dokter anestesi bisa mengambil keputusan untuk besok bisa operasi. Nah akhirnya sudah selesai semuanya, terus aku langsung pulang lagi ke rumah waktu itu. Nah ini hari H nih, the day 27 Maret 2020. Malamnya nggak bisa tidur, sempet nggak bisa tidur karena deg-degan. Karena sebelum sesar tuh aku mencari tahu bagaimana aku akan disesar, cari tahu lewat blog, lewat video YouTube juga gimana sih rasanya sesar, yang sakit part-part mana aja dan hal sebagainya. Gimana aku bakal disesar, disobeknya sebelah mana, aku cari tahu semua. Jadi aku agak gak bisa tidur karena serem ya. Akhirnya yaudah sampailah, tapi aku tidur akhirnya karena sama suami aku tidur, kamu tuh besok mau ini itu, akhirnya aku tidur. Oke, jadi ini jam 2 aku bangun, aku berdoa dulu untuk prepare karena namanya operasi ya, kita nggak pernah tahu ada apa di dalam ruang operasi. Meskipun kita nggak bakal sepenuhnya dibius, tapi ya kita nggak bakal pernah tahu gitu. Barangkali ya kan. Berdoa dulu, terus sholat, minta dimudahkan dan lain sebagainya. Akhirnya siap-siap, jam 3 kurang aku berangkat ke rumah sakit. Aku diantar sama ayah, mama, suami dan aku berempat. Kita ke sana. Ya sudah sampai, akhirnya langsung ngurus administrasi dulu. Setelah selesai ngurus administrasi kurang lebih jam 4-an lah. Jam 4-an aku langsung disuruh ke ruang operasi. Nah pas aku ke ruang operasi itu kan kita berempat nih, ayahku nggak ikut, ayahku di mobil, mama, aku sama suamiku bertiga. Sebenarnya mama nggak boleh ikut karena semenjak ada COVID-19 emang rumah sakit ngeluarin aturan bahwasanya semua pasien cuma boleh ditungguin sama satu orang aja gitu. Meskipun aku operasi, suamiku boleh masuk tapi nggak boleh ada yang nunggu. Jadi kalau misal biasanya kalian operasi suami kalian boleh masuk, tapi kan keluarga tetap nunggu ya kan di luar. Nah ini tuh nggak boleh. Jadi emang benar-benar ya udah cuma satu orang aja yang boleh nungguin pasien sama pasien ada di rumah sakit. Nah setelah itu pas udah nah setelah itu pas udah mau ke ruang operasi, baru buka pintu kan.